Assalamualaikum semuanya, saya Ilo. Setiap bulan, marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain selalu mengadakan promo diskon seperti 10-10, 11-11, 12-12, dan lain-lain. Kamu sering ikutan nggak? Nah, apalagi kadang kesempatan itu sering dipakai untuk membeli barang yang sudah lama kita masukkan ke dalam keranjang belanjaan, yang tanpa kita sadari udah puluhan barang, atau bahkan mungkin sampai ratusan. Menjadi hal yang wajar sebelum kita ingin membeli barang, biasanya ada beberapa pertimbangan yang mesti kita pikirkan. Mulai dari harga, merek, kualitas, warna, kelebihan, dan kekurangannya. Misalnya kita ingin membeli handphone, HP A kameranya bagus, sudah stereo speaker, tapi belum 5G. HP B sudah 5G, kamera bagus, speaker juga nggak mengecewakan, tapi mereknya kok baru denger ya? Jarang ada yang tahu. Nah, pada dasarnya tidak ada satu produk yang sempurna dan dapat memuaskan keinginan setiap orang. Begitu pula dengan asuransi, tiap produk pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang paling penting adalah apakah produk itu sesuai dengan kebutuhan, budget atau anggaran yang kita siapkan, dan sisi yang kita anggap sebagai kekurangan masih bisa kita toleransi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara asuransi tradisional dan asuransi unit link. Saya mengambil contoh program Purcinta yang mewakili asuransi tradisional dan program PSGB atau Prulink Syariah Generasi Baru yang mewakili asuransi unit link. Kedua-duanya adalah asuransi jiwa dari Prudential yang berkonsep asuransi syariah. Perbedaan yang pertama adalah usia masuk untuk Purcinta maksimal adalah 59 tahun, sedangkan untuk PSGB maksimal bisa mencapai usia 69 tahun. Perbedaan yang kedua, premi atau kontribusi Purcinta relatif lebih murah, sedangkan untuk PSGB relatif lebih tinggi. Salah satu alasannya adalah adanya porsi investasi yang mesti kita tambahkan di dalam premi yang kita bayarkan. Perbedaan yang ketiga, nilai tunai untuk Purcinta sudah ditetapkan sesuai kontrak yang ada di dalam polis, sedangkan PSGB nilai tunainya berubah-ubah atau berfluktuasi mengikuti pergerakan instrumen investasinya seperti saham, obligasi atau sukuk, dan lain-lain. Atau dengan kata lain, resiko investasi untuk Purcinta ditanggung oleh perusahaan asuransi, sedangkan untuk PSGB, resiko investasi ditanggung oleh nasabah. Perbedaan yang keempat, kontrak polis di Purcinta hanya 20 tahun saja. Nasabah dapat melanjutkan polisnya dengan premi yang telah disesuaikan menjadi lebih tinggi, karena profil resiko orang tersebut juga sudah berubah, seperti usianya yang sudah bertambah tua. Sedangkan untuk PSGB, kontrak polis berlaku sampai orang tersebut berusia 99 tahun. Perbedaan kelima, setelah kontrak polis Purcinta selesai, yang dapat diambil hanya nilai tunainya saja. Sedangkan untuk PSGB, selain nilai tunai, uang pertanggungan dasar juga bisa diambil. Perbedaan keenam, di Purcinta tidak ada fasilitas cuti premi, sedangkan di PSGB ada fasilitas ini. Sekedar mengingatkan kembali, cuti premi adalah fasilitas yang bisa digunakan oleh nasabah untuk berhenti membayar premi sementara waktu. Karena misalnya kondisinya orang tersebut memiliki keuangan yang tidak stabil atau tidak bagus. Nah, penjelasan lengkap mengenai syarat dan ketentuan fasilitas cuti premi sudah saya buatkan di video sebelumnya. Link saya taruh di kolom deskripsi ya. Perbedaan ketujuh, tidak ada fasilitas top up di Purcinta, sedangkan di PSGB ada. Secara garis besar, fasilitas top up adalah manfaat yang diberikan kepada nasabah untuk menambahkan dananya sewaktu-waktu ke porsi investasinya dengan harapan agar investasinya lebih cepat berkembang. Contohnya begini, bulan ini saya menerima bonus dari kantor dan saya berpikir daripada habis nggak jelas, lebih baik saya masukkan ke dalam polis supaya porsi investasinya bertambah dan bisa berkembang lebih cepat. Kalau bulan depan saya tidak melakukan top up, tidak apa-apa dan tidak dikenakan denda karena ini sifatnya tidak diwajibkan untuk membayar secara rutin. Perbedaan ke-8, tidak bisa mengubah manfaat di Purcinta, sedangkan di PSGB bisa. Maksudnya mengubah manfaat itu adalah, misalnya di awal dia membuat polis dengan manfaat santunan meninggal dunia sebesar 200 juta rupiah. Setelah berjalannya waktu, beberapa tahun kemudian dia merasa 200 juta sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan inflasi yang terus bertambah. Dan dia berpikir untuk menambah santunan meninggal dunianya menjadi 300 juta rupiah. Nah, jika polis yang dia miliki itu adalah Purcinta, perubahan itu tidak bisa dilakukan. Santunan baru bisa diubah jika polisnya adalah PSGB. Perbedaan ke-9, polis Purcinta tidak ada riders atau asuransi tambahan. Di dalam polis Purcinta hanya ada manfaat santunan meninggal dunia saja. Sedangkan di PSGB, selain manfaat santunan meninggal dunia, nasabah juga bisa menambah riders yang lain, seperti santunan kecelakaan, santunan cacat tetap dan total, santunan sakit kritis, kartu kesehatan atau kartu rumah sakit, dan lain sebagainya, sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Analoginya itu seperti nasi goreng. Kalau Purcinta itu cuma seperti nasi goreng yang polos. Kalau PSGB, tukang nasi gorengnya nawarin, nasi gorengnya mau dikasih apa nih?
telur, bakso, sosis, ati, atau yang lainnya. Nah, dalam PSGB, telur, bakso, sosis, dan ati tadi itu yang disebut sebagai riders. Boleh ada, boleh tidak. Tentu dengan penyesuaian premi sesuai dengan manfaat yang diambil. Perbedaan ke-10. Nilai tunai yang ada di dalam polis Percinta tidak bisa diambil sembarang waktu atau diambil sebagian saja. Sedangkan di polis PSGB bisa. Misal, nilai tunai atau investasi yang ada di dalam polis PSGB di tahun ke-8 sudah ada dana sebesar 30 juta rupiah. Orang itu mau ambil 2 juta saja dari investasinya. Itu bisa. Sedangkan di polis Percinta, pilihannya adalah ambil investasi semuanya, yang artinya surrender atau tutup polis, atau terus bayar. Jadi bisa dilihat di sini bahwa polis Percinta sebagai asuransi tradisional sifatnya lebih kaku, tapi premi yang ditawarkan memang lebih murah. Sedangkan polis PSGB dengan premi yang lebih tinggi menawarkan beragam fasilitas tambahan dan ketentuan yang fleksibel. Nah, setelah penjelasan ini, kamu pilih yang mana? Asuransi tradisional atau unit link? Apapun asuransinya, sesuaikan dengan budget dan kebutuhan kamu ya. Kalau ada perbedaan yang belum saya jelaskan di sini, kamu bisa tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa, klik tombol like dan subscribe-nya untuk mendapatkan video terbaru saya lainnya. Saya Ilo, and see you!